Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat kalian yang lolos ke tahap magang Elektronis Gamma Force 2021. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin soal komponen elektronis apa aja yang biasa dipakai di UAV, terutama UAV fixed wing sih. Nah, komponen utama yang paling penting itu ada flight controller. Bisa dilihat ini ada beberapa flight controller di sini. Yang ini adalah DJI NASA dan yang ini adalah Flyshark X6. Yang dua ini sebenarnya flight controller khusus untuk kopter, dan kedua flight controller ini closed source, jadi ini cuma buat contoh aja, jadi nggak dipakai. Yang bisa dipakai untuk fixed wing yaitu contohnya adalah tiga ini. Yang ini adalah Pixhawk 2, yang ini ada Pixhawk 1, dan yang ini adalah Mini Pix. Pada dasarnya ketiga flight controller ini memiliki fungsi yang sama, cuman ada fitur-fitur yang beda. Tentu yang paling unggul adalah Pixhawk 2 karena flight controller ini punya fitur redundancy yang sangat baik. Bisa dilihat untuk pin powernya itu juga ada dua pin powernya. Di sini ada dua pin power input, dan untuk sensor-sensornya sendiri juga dia ada 3 pasang sensor. Jadi jika ada sensor yang mengalami kerusakan atau pembacaannya salah, ada sensor-sensor lain yang bisa digunakan untuk membackup. Selain itu, bentuk konektornya di sini juga beda. Bisa dilihat ini konektornya adalah bertipe JSTGH. JSTGH itu keunggulannya adalah dia punya sistem locking, jadi lebih sulit untuk dilepas, lebih sulit untuk terlepas ketika kita sedang terbang. Kemungkinan untuk lepas saat terbang itu sangat kecil. Nah, terus ada Pixhawk 1. Pixhawk 1 ini juga pada dasarnya sama dengan Pixhawk 2, tapi dia cuma ada satu set sensor aja, nggak ada 3 pasang kayak di Pixhawk 2. Jadi buat redundancy-nya dia kurang. Untuk power juga dia power inputnya cuma ada satu di sini. Oke, di sini cuma ada satu. Untuk yang lain kurang lebihnya hampir sama. Nah, yang paling berbeda itu adalah Mini Pix. Kalau secara umum dia punya fitur-fitur yang sama, cuman nanti dia bedanya itu ada di ini, konektor outputnya. Dia outputnya sendiri cuma punya 6 PWM output. Beda sama Pixhawk 2 ataupun Pixhawk 1. Bisa dilihat ini ada main outputnya, dia punya 8 main output dan 6 auxiliary output. Sedangkan untuk Pixhawk 2 juga maksud saya Pixhawk 1 juga sama. Di sini ada 6 auxiliary out dan 8 main output. Ketiga FC ini mendukung protokol receiver S-Bus. Jadi dia tidak menerima sinyal PWM dari masing-masing channel receiver, tapi dia sudah di encode dalam bentuk sinyal S-Bus dan nanti dihubungkan ke RC-in ini, ke pin RC-in yang bisa dilihat ada di sini. Lalu kalau di Mini Pix juga ada di RC-in. Ini RC-in, ini dia RC-in. Dan untuk Pixhawk 1 lokasinya ada di sini. Oke, mungkin itu buat pengenalan FC. Selanjutnya ada komponen lain yaitu ESC. Ini dia contoh ESC. ESC itu Electronic Speed Controller. Fungsinya adalah sebagai driver untuk menggerakkan motor brushless.
uh, motor brushless. Di sini bisa dilihat ini adalah 3 konektor yang akan dihubungkan ke motor brushless. Ini adalah konektor untuk power utamanya, bisa ke baterai atau ke power supply lain. Dan ini adalah servo konektor yang ada 3 warna. Di sini ada 3 kabel, ada hitam, merah, dan putih. Hitam adalah seperti biasa, ground. Merah itu tegangan positif, dan yang putih ini sinyal PWM. Karena ESC ini dikendalikan dengan menggunakan sinyal PWM yang dihasilkan dari flight controller itu tadi. Oke. Ada berbagai macam bentuk ESC. Ini contoh bentuk ESC yang lain. Ini ESC kecil, yang ini biasanya buat ESC racing copter gitu kan. Dia tidak mempunyai tidak mempunyai pin tegangan positif, karena di dalam ESC ini tidak memiliki rangkaian BEC atau battery eliminator circuit. Berbeda dengan ESC yang ini, dia mempunyai rangkaian battery eliminator circuit di dalamnya yang berfungsi sebagai voltage regulator untuk menyalakan aktuator yang lain seperti servo. Ya biasanya cuma servo sih kalau di pesawat. Lalu ada motor brushless. Ini contoh motor brushless. Motor brushless itu spesifikasinya biasanya ditulis, yang harus kita perhatikan itu ada ukuran dan juga KV. KV itu sebenarnya revolusi dari motor itu per volt. Jadi misal motor ini memiliki 1000 kV, berarti motor ini bisa berputar 1000 rpm per volt, ya semacam itu. Lalu untuk ukurannya motor ini sendiri di spesifikasinya tertulis 2814. 28, angka 28 itu artinya diameter dari motor ini. Dan 14 sendiri itu adalah tinggi dari rotor motor ini. Ada beberapa juga motor brushless lain, seperti ini contohnya. Ini motor brushless yang lebih kecil, ukurannya 2216 920 kV. 920 kV bisa dilihat motornya lebih kecil. Ini biasanya dipakai di kopter ukuran frame 300 mili hingga 500 mili. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya yang tidak kalah penting di pesawat, yaitu ada servo. Ini servo yang biasa kita pakai di UAV Gamma Force. Servonya adalah merek EMAX ES08MD. Ini servo digital. Servo sendiri ada seperti ESC, dia punya 3 pin konektor. Sebentar, ini servo memiliki 3 pin konektor. Pada dasarnya warnanya ada yang hitam, merah, dan putih. Ada juga yang coklat, merah, dan kuning. Coklat itu sama seperti hitam, artinya ground. Merah itu tegangan positif, dan kuning sama dengan putih, yaitu sinyal PWM. Karena servo juga untuk mengatur sudutnya itu menggunakan sinyal PWM, sama seperti kita mengendalikan kecepatan motor brushless dengan ESC. Jadi kita mengendalikannya melalui pin PWM output yang ada di flight controller tadi. Oke, komponen yang berikutnya adalah GPS. Ini salah satu contoh GPS yang biasa dipakai
Oke, komponen berikutnya adalah GPS. Ini contoh GPS yang biasa dipakai di UAV. Ini adalah GPS Hero 2. GPS ini didesain khusus untuk Pixhawk 2. Walaupun didesain khusus, sebenarnya GPS ini juga bisa dipakai di flight controller lain, tetapi kita harus menyesuaikan konektornya karena konektor GPS-nya cukup berbeda. Bisa dilihat di sini ada sekitar 8 pin, berbeda dengan konektor di GPS di Pixhawk 1, dia hanya ada 6 pin. Jadi kita harus menyesuaikan jika akan menggunakan GPS Hero 2 ini di flight controller lain. Selain ada GPS Hero 2, GPS lain yang umum digunakan itu ada GPS U-Blox M8N seperti ini. Ini U-Blox M8N ini biasa dipakai di flight controller seperti Pixhawk 1, atau bisa juga menggunakan GPS ini Radiolink SE100. Secara hardware sebenarnya M8N dan SE100 itu sama. Di dalamnya menggunakan modul GPS M8N. Tapi harganya biasanya berbeda. Jadi keduanya ini bisa dipertimbangkan. Oke, di sini GPS itu konektornya ada seperti ini. Ada yang JST 6 pin ditambah lagi dengan JST 4 pin, tapi yang terisi hanya 2. Yang JST 6 pin ini adalah konektor GPS untuk masuk ke flight controller, dan yang 2 pin yang JST berisi 2 pin ini itu konektor untuk I2C. I2C itu biasanya kita pakai untuk kompas atau sensor-sensor lain, dan di GPS ini kompasnya juga berkomunikasi dengan I2C. Sama juga dengan di Radiolink SE100, kompasnya juga menggunakan I2C, dan untuk GPS-nya sendiri menggunakan UART yang konektornya 6 pin seperti ini. Agak berbeda dengan GPS yang lain. Hero 2 di sini terdapat built-in safety switch. Safety switch ini nanti sangat berguna ketika kita ingin melakukan arming pesawat kita, terutama arming aktuator seperti servo. Kita cukup menekan tombol ini untuk arming servo dan tidak memerlukan safety switch tambahan lain. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya adalah modul telemetri. Modul telemetri itu kita biasanya kalau beli kita akan mendapatkan sepasang modul telemetri. Ada ground unit dan juga ada air unit. Sebentar. Ini adalah modul telemetri air unit. Modul telemetri air unit itu yang terpasang di pesawat dan terhubung ke flight controller. Sedangkan ground unit biasanya konektornya sudah USB seperti ini. Itu yang terhubung nanti ke komputer atau laptop kita untuk mengendalikan pesawat melalui software GCS. Untuk modul telemetri sendiri ada yang umum di pasaran, ada 2 tipe. Biasanya ada yang frekuensinya 433 MHz dan juga yang 915 MHz. Untuk di KRTI sendiri yang boleh digunakan adalah frekuensi 433 MHz dengan maksimal power transmitnya itu 250 mW. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Komponen berikutnya yang biasa digunakan itu adalah receiver. Receiver yang biasa kita gunakan mereknya itu kalau tidak Eversky itu Futaba. Keunggulan masing-masing memiliki keunggulan. Kalau untuk Eversky ini harganya lebih terjangkau dibandingkan Futaba.
Akan tetapi jaraknya tentu beda, jarak maksimal yang bisa dijangkau oleh masing-masing receiver ini. Untuk Futaba sendiri dia lebih closed source, tapi fiturnya lebih bagus dibandingkan FR Sky. Untuk koneksi ke pesawat sendiri, ke FC maksudnya, kita sama-sama bisa menggunakan koneksi S-Bus. Ini di sini ada pin S-Bus, di sini juga ada pin S-Bus. Nanti kita gunakan servo extension untuk menghubungkan dari receiver ini ke pin RC in di flight controller. Lalu ada komponen yang tidak kalah penting di UAV, yaitu ada ini, power module. Power module ini berfungsi untuk menyalakan flight controller dan komponen-komponen pendukung seperti GPS, seperti receiver, dan juga modul telemetri. Jika tidak ada komponen ini, FC tidak akan menyala sebagaimana mestinya. Selain untuk menyalakan FC, komponen ini juga berguna untuk mendeteksi tegangan atau sensor tegangan dan juga sensor arus. Sensor arusnya sendiri nanti, sensor arus dan tegangannya sendiri nanti bisa terbaca di flight controller dan dikirimkan ke GCS melalui modul telemetri. Lalu yang terakhir adalah komponen yang bernama UBEC. Komponen pendukung ini sangat disarankan untuk digunakan, walaupun ESC yang digunakan sudah memiliki pin 5 volt, maksudnya pin positif. Penggunaan UBEC itu sangat disarankan karena jika battery eliminator circuit yang terdapat di dalam ESC mengalami kerusakan, kita masih punya cadangan dari UBEC ini. UBEC sendiri pada dasarnya sama. UBEC sendiri singkatan dari Universal Battery Eliminator Circuit, yang fungsinya digunakan untuk menyalakan servo dan sebagai voltage regulator dari baterai. Komponen elektronis yang paling krusial itu ada baterai. Baterai itu berbagai macam jenisnya. Untuk baterai LiPo sendiri, kita spesifikasinya yang perlu diperhatikan adalah jumlah selnya, lalu kapasitasnya, dan C-rating. Bisa dilihat ini adalah baterai LiPo 3S seperti yang ditandain di sini, 11,1 volt. Itu adalah 3S atau 3 seri. Lalu setelah itu yang perlu diperhatikan adalah kapasitasnya. Kapasitasnya di sini adalah 5200 mAh. Itu kapasitas per sel baterainya. Jadi kalau ingin menyebutkan kapasitas dari baterai yang ada di pesawat, sebaiknya kita mengalihkan kapasitas mAh ini dengan tegangan dari baterai itu untuk mendapatkan kapasitas dalam watt hour. Lalu yang terakhir adalah C-rate atau charge and discharge rate. Jadi baterai itu memiliki kemampuan maksimal untuk dia charging dan discharging. Misal baterai ini memiliki kapasitas C-rate-nya itu 25C. Jadi dia discharge rate-nya maksimal 25 dikali kapasitas baterainya. 25 dikali 5200 itu sekitar 130 ampere. Itu kapasitas discharge maksimal dari baterai ini. Kapasitas discharge rate itu perlu kita sesuaikan dengan spesifikasi motor yang nantinya kita gunakan. Spesifikasi seperti itu bisa dilihat di datasheet dari motor yang akan kita gunakan. Mungkin untuk pengenalan komponennya cukup sekian karena sepertinya sudah semua disebutkan.
Kita akan mencoba komponen-komponen ini langsung nanti di magang offline di D13. Jadi kita tunggu kedatangan kalian di D13 nanti. Bye.